walking alone. Streets are empty. The only thing I Rafinha ungkap kesabaran adalah kunci mengalahkan Osasuna. Pencetak gol kemenangan Barcelona, Rafinha, mengatakan kesabaran adalah kunci kemenangan 2-0 atas Osasuna di La Liga pada hari Sabtu. Tim Katalan harus menunggu hingga menit ke-70 untuk memecah kebuntuan, dengan Rafinha membuka skor dan kemudian mencetak gol kedua untuk memastikan kemenangan. Pemain Brasil itu berbicara kepada media setelah pertandingan dan mengatakan Barca tahu itu akan menjadi pertandingan yang sulit. Kemenangan-kemenangan ini sangat penting dan memberi tim kepercayaan diri untuk terus menambah poin. Osasuna bertahan dengan sangat baik dan kami harus bermain dengan sangat baik. Kesabaran adalah kunci untuk mencetak gol pertama. Gol itu bisa saja tercipta di menit ke-80 atau ke-90. Kita harus siap, kami tahu akan sulit untuk mencetak gol pertama, katanya. Blaugrana menang berkat 2 gol Rafinha pada babak kedua, yang membuat tim asuhan Hansi Flick semakin kokoh di puncak klasemen sementara La Liga dengan koleksi 43 poin. Mereka unggul 7 angka atas rival terdekatnya, Real Madrid yang baru akan bermain di markas Deportivo Alavés pada Senin, 15/12 dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to... Putra mahkota Arab Saudi tertarik beli Barcelona, tawarkan 10 miliar euro. Isu besar kembali mengemuka di dunia sepak bola Eropa. Putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, disebut tengah mempertimbangkan langkah ambisius dengan menyiapkan tawaran fantastis senilai 10 miliar euro, atau sekitar 195 triliun rupiah, untuk membeli Barcelona. Kabar ini mencuat di tengah upaya Arab Saudi memperluas pengaruhnya di industri olahraga global. Menurut laporan El Chiringuito yang disampaikan oleh Francois Gallardo, Mohammed bin Salman siap mengajukan tawaran sebesar 10 miliar euro untuk mengakuisisi Barcelona. Langkah ini sejalan dengan strategi Arab Saudi yang kian agresif berinvestasi di sektor olahraga, baik melalui investasi langsung maupun lewat Public Investment Fund (PIF). Besarnya nilai tawaran tersebut tidak lepas dari kondisi keuangan Barcelona yang masih terbebani utang lebih dari 2,5 miliar euro atau 889 miliar rupiah. Dengan kondisi tersebut, tawaran 10 miliar euro secara teori dapat memberi kendali penuh atas klub, sekaligus menjadi solusi besar bagi persoalan finansial Blaugrana. Meski terdengar menggiurkan, realisasi akuisisi penuh Barcelona dinilai hampir mustahil. Berbeda dengan banyak klub Eropa lainnya, Barcelona dimiliki para anggota atau socios. Struktur kepemilikan ini membuat klub tidak bisa dibeli secara penuh oleh pihak asing. Gallardo menegaskan para socios Barcelona hampir pasti tidak akan mengizinkan klub kesayangan mereka diambil alih oleh entitas luar. Situasi serupa juga berlaku untuk Real Madrid, yang sama-sama dikelola dengan model kepemilikan anggota. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all... Beda dengan Vinicius, bintang Barcelona terima saja dengan keputusan taktis Hansi Flick. Marcus Rashford merupakan bintang baru Barcelona pada musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Penyerang berpaspor Inggris itu diboyong dari Manchester United dengan status pinjaman pada musim panas 2025. Meski berstatus pemain bintang, Rashford tak lantas mendapat jaminan posisi reguler di Barcelona. Seperti pemain Blaugrana lainnya, sang penyerang harus membuktikan diri kepada Hansi Flick agar bisa tampil sebagai starter. Apalagi, Barcelona sudah memiliki trio penyerang andalan dalam diri Lamine Yamal, Robert Lewandowski, dan Rafinha. Hal itu membuat Rashford mesti bekerja ekstra lebih keras untuk tempat utama. Di awal musim, Rashford sempat rutin mengisi starting line-up karena beberapa penyerang Barca mengalami cedera, termasuk Rafinha. Namun, sang pemain kini kehilangan tempat di tim utama semenjak Rafinha pulih dari cedera. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Osasuna dalam Jornada 16 Liga Spanyol,
Hansi Flick mengungkapkan bahwa dirinya selalu berbicara kepada para pemainnya ketika tak masuk starting lineup. Flick selalu mengatakan bahwa keputusan itu merupakan bagian dari taktikal. Rashford adalah salah satu pemain yang membuat sang juru taktik asal Jerman terkesan ketika berbicara tentang masalah tersebut. Dia menjelaskan bahwa penyerang berusia 28 tahun sama sekali tak mempermasalahkan hal tersebut. Saya mencoba berbicara dengan setiap pemain ketika mereka tidak dipilih, dan terakhir kali saya bertanya kepadanya, dia menjawab, "Bos, Anda tidak perlu memberitahu saya tentang keputusan Anda, yang terpenting adalah tim. Kita harus memenangkan 3 poin. Sisanya tidak begitu penting." Ini adalah mentalitas yang sempurna. Saya sangat senang memilikinya. Ketika dia berada di bangku cadangan, dia menunjukkan bahwa kami memiliki skuad yang bagus dan dalam. Yang bisa saya katakan adalah dia pemain yang benar-benar profesional. Sikap Rashford ini berbeda jauh jika dibandingkan bintang Real Madrid, Vinicius Junior. Winger kilat asal Brasil itu beberapa kali terlibat perseteruan dengan Xabi Alonso pada musim ini karena tidak terima ketika dicadangkan atau tidak bermain penuh. Salah satunya terjadi pada laga El Clasico melawan Barcelona pada akhir Oktober lalu, di mana Vinicius tampak tidak terima ketika ditarik keluar Alonso di babak kedua. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Real Madrid terpuruk dan tertinggal dari Barcelona, Hansi Flick beri komentar nyelekit. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, memberi komentar nyelekit setelah melihat Real Madrid terpuruk dan makin jauh tertinggal dari timnya. Saat ini Los Blancos tertinggal jauh dari rival abadinya itu setelah mendapati hasil buruk dalam 1,5 bulan terakhir. Dalam rentang waktu tersebut, Real Madrid mencatatkan 2 kemenangan saja dari 8 laga di segala ajang. Lantaran hasil tersebut, kini El Real tertinggal jauh dari Barcelona di puncak klasemen dengan perbedaan 7 poin. Usai pertandingan, Hansi Flick memberikan komentarnya soal kemenangan yang didapatkan anak asuhnya. Tak hanya mengomentari kemenangan itu, Flick juga berbicara soal kondisi Real Madrid yang tengah terpuruk. Mengenai terpuruknya rival abadi Barcelona itu, pelatih asal Jerman tersebut memilih memberikan respons yang nyelekit. Flick menyebut jika apa yang dialami Real Madrid bukanlah urusannya, sehingga ia tak ingin memberikan komentarnya. "Saya tak ingin berbicara soal rival. Itu bukan pertanyaan untuk saya," ucapnya, dikutip dari Football Espana. Selain itu, Flick tak peduli jika kemenangan timnya akan memberikan tekanan berlebih untuk rivalnya itu. Bagi ex-pelatih Bayern Munchen itu, tugasnya adalah terus membawa timnya meraih kemenangan. "Jika kemenangan kami memberi tekanan pada lawan, itu masalah mereka, kami harus terus mempertahankan level permainan ini. Kami sudah pulih, kami bermain bagus. Kami sudah memiliki semua pemain dan hampir semuanya dalam kondisi 100%. Sisanya, saya tidak peduli," lanjut Flick.